Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku kelas 11 IPA Ahwat yang Bapak cintai karena Allah, kita bisa bertemu lagi di kelas 11. Kalian masih bersama Bapak untuk belajar fisika di kelas 11. Adapun fisika di kelas 11, untuk pertemuan kali ini, sesi kali ini kita akan belajar tentang dinamika rotasi. Anak-anakku, dinamika rotasi ini tidaklah terlalu sulit. Kenapa? Karena waktu kita kelas 10 tahun lalu kita belajar dinamika translasi. Sehingga ada beberapa besaran yang mirip lah atau ada kaitannya ketika dinamika translasi dan dengan dinamika rotasi, maka besaran-besarannya itu hampir sama. Apa saja besaran itu nanti kita pelajari lebih lanjut. Tetapi yang harus kita ingat, ketika kita mempelajari sesuatu itu harus ada manfaatnya yang kita rasakan. Salah satunya dengan kita mempelajari dinamika rotasi, ini sering kita lakukan penerapannya tanpa kita sadari. Contoh, ketika dalam perjalanan ban mobil yang kita pakai, bannya perlu diganti. Apa itu karena kempes atau lain sebagainya. Maka ketika membuka ban baut yang ada di pelek itu, maka itu ada gagang. Nah, yang ini nih pegangan yang panjang, lebih panjang itu lebih mempermudah kita membukanya, membuka bautnya. Ini adalah salah satu penerapan dari dinamika rotasi. Yang paling sederhana dalam kehidupan kita, di rumah kita, itu adalah pegangan pintu, daun pintu. Kenapa daun pintu disimpan itu jauh daripada engsel pintu? Engsel pintu itu jelas dia berfungsi sebagai pusat rotasinya, pusat berputarnya si pintu. Kenapa pegangan pintu diletakkan jauh dari engselnya? Tujuannya apa? Tujuannya biar mempermudah kita membuka pintu. Itu pun contoh hal sederhana penerapan dinamika rotasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, berbicara tentang dinamika rotasi, maka ketika kita berbicara dinamika tidak lepas dari kata gerak. Tidak lepas dari kata gerak. Kalau dinamika translasi berarti geraknya gerak lurus. Kalau dinamika rotasi pasti geraknya gerak rotasi. Ketika kita berbicara gerak, maka pasti ada beberapa besaran yang tidak lepas atau selalu ada atau ada ketika berbicara gerak. Pertama, perpindahan. Yang kedua, kecepatan. Yang ketiga, percepatan. Yang selanjutnya yang menyebabkan benda itu bergerak, gaya dan massa. Ini beberapa besaran yang selalu ada kaitannya dengan gerak. Karena kita ingin membandingkan antara gerak lurus dan gerak rotasi, kira-kira nih besaran-besaran ini pasti ada gak di keduanya? Ya jelas pasti ada. Yuk kita cek. Kita cek. Oke. Sekarang perpindahan. Perpindahan lambangnya adalah S.
Maaf, ini ada garis ininya. S biasa nih kayak gini, S. Ini kalau di S yang ini, lambang ini kalau dilurus. Tetapi kalau di rotasi, perpindahan itu lambangnya theta. Jelas, kalau S perpindahan dilurus, satuannya meter. Kalau ini satuannya radian. Ada hubungan antara keduanya? Ada, yaitu adalah S perpindahan dilurus itu sama dengan theta dikali dengan R, jari. Kecepatan di yang lurus itu lambangnya V. Boleh pakai tanda panah di atas. V, ya apa itu V itu? Kecepatan itu adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Kira-kira di yang rotasi ada, yaitu namanya apa? Kecepatan sudut mega, sama dengan sama perpindahan dibagi dengan waktu. Satuannya ya ini satuannya, yang kecepatan satuannya meter per sekon, maka yang ini satuannya radian per sekon. Apakah ada hubungan? Ada. Hubungannya apa? Hubungannya adalah bahwa kecepatan lurus itu sama dengan kecepatan sudut dikali dengan jari-jari. Percepatan kalau di yang lurus lambangnya apa? A. Yaitu kecepatan dibagi dengan waktu. Di yang melingkar sama ada A, sama dengan percepatan sudut dibagi dengan waktu. Satuannya kalau di yang lurus meter per sekon kuadrat, yang di sini berarti radian per sekon kuadrat. Gaya ini yang lambangnya F, dia menyebabkan benda bergerak lurus. Maka di yang rotasi, yang menyebabkan benda berotasi, tinggal kita tambahin istilah momen. Gaya. Gaya. Atau torsi. Masa sama, tambahin juga istilah momen inersia. Kelembaman, inersia, massa itu kelembaman, momen inersia. Oke, dua ini antara gaya, momen gaya dan momen inersia yang akan kita bahas di pertemuan pertama ini. Oke anak-anakku, kita akan mulai subbab di bab dinamika rotasi, yaitu tentang torsi. Ingat, torsi itu identik dengan gaya. Berarti torsi itu yang menyebabkan benda itu bergerak, berotasi. Oke. Nah, apakah ada hubungannya dengan gaya? Ada. Seperti yang tadi selalu dihubungkan dengan huruf dengan jari-jari, namun lihat gambar di sini adalah L, maka hubungannya adalah torsi sama dengan gaya itu dikali dengan R, tapi karena gambarnya adalah L, maka boleh F dikali L. Lihat,
F di sini, gaya ini harus tegak lurus dengan L. Dengan L. Maka kalau kita di sini boleh tuliskan, maka F L sin theta. Persamaan ini torsi sama dengan FL sin theta yang akan kita pakai untuk mencari torsi. Nah, anak-anakku, ini gambar apa sih? Nah, yang ini gambar. Nah, ini gambar kalau kita melihat pintu dari atas. Nah, kita ini huruf O ini ibaratkan engselnya, dan di sini adalah gagang pegangan pintu. Sehingga ini persamaan pertama kita adalah torsi sama dengan F dikali dengan L sin theta. F itu apa? F ya gaya. L itu apa? L adalah lengan gaya, lengannya panjang, jarak dari poros. L itu adalah jarak dari poros atau pusat berotasi ke gayanya. Sin theta adalah sudut yang dibentuk antara F dan L. F dan L. Oke, ini dengan besarannya adalah untuk torsi itu adalah Newton meter. Ini besarannya Newton, ini besarannya meter. Oke, ini materi momen gaya. Selanjutnya setelah momen gaya, maka kita akan masuk ke momen inersia. Oke anak-anakku, setelah kita momen gaya, maka kita masuk sekarang ke momen inersia. Tapi di sini gambar yang ini nih kita menganggap sebagai partikel. Karena kalau kita udah menganggap ini benda tegar, maka pasti perlakuannya pun akan berbeda. Maka ingat, momen inersia itu identik dengan massa. Maka pasti ada hubungannya antara inersia yang lambangnya I dengan massa. Apa hubungannya? Karena di sini kebetulan kalau kita lihat gambarnya juga huruf R, maka hubungannya juga R. Tapi R-nya kita kuadratkan. Jadi inersia itu adalah massa dikali R. Lihat gambar, R itu apa? R itu adalah jarak dari benda yang berputar atau massa ke sumbu putarnya. Jarak dari massa partikel yang berputar ke sumbu putarnya itu R. Tinggal R-nya dikuadratkan. Bagaimana kalau partikelnya ada 2, ada 3? Ya gampang. Tinggal I atau sigma I itu sama dengan M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat ditambah M3 R3 kuadrat dan seterusnya. Kalau partikelnya ada beberapa. Ingat, R di sini R adalah jarak dari partikel tersebut ke sumbu putarnya. Oke. Momen inersia ini berarti M. M ini kan satuannya kilogram. Sedangkan R satuannya adalah meter. Tapi R satuannya adalah meter. Tapi karena dikuadratkan berarti inersia ini satuannya adalah kilogram meter kuadrat. Oke, ini tentang momen inersia.
isinya. Anak-anakku, di sesi kali ini kita sudah belajar dua. Nah, kita simpulkan pembelajaran kita pada sesi kali ini. Yang pertama kita belajar tentang torsi, yaitu gaya dikali dengan gaya sin theta. Ingat, torsi satuannya adalah Newton meter. Karena di sininya Newton, di sini juga meter. Satuannya D adalah meter. Nah, F gaya di sini, ingat selalu tegak lurus terhadap dengan sumbu putarnya. Maka ada sin theta. Kalau sudutnya 90, maka sin 90 kan sama dengan 1. Maka boleh kita tuliskan torsi sama dengan F dikali D saja. Yang pertama, yang kedua kita sudah belajar tentang momen inersia. I sama dengan mR kuadrat. Ingat, rumus ini hanya kita menganggap sebagai partikel. M satuan kilogram dan R satuannya meter. Maka ini satuannya kilogram meter kuadrat. Ingat, R di sini adalah jarak dari pusat lingkar poros rotasi ke massa partikel, ke partikelnya. Jadi R di sini adalah jarak dari poros ke bendanya atau ke partikelnya. Kalau banyak berarti tinggal M1 R1 ditambah M2 R2 kuadrat ditambah M3 R3 kuadrat dan seterusnya. Oke, insyaallah nanti akan Bapak kasih contoh soal. Mohon maaf untuk video kali ini mungkin ada sedikit GJ karena baru pertama kali menggunakan Wacom Pentable, jadi konsentrasinya terganggu, cukup buyar, tapi bismillah mudah-mudahan kedepannya bisa membuat video yang lebih baik lagi. Tetap belajar, tetap semangat, silahkan kalau merasa kurang yang Bapak sampaikan bisa melihat PowerPoint yang lain, bisa melihat video-video yang lain, ataupun kalian bisa membaca buku yang pegangan kalian, buku penunjang kalian. Bapak cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan bahas soal. Insyaallah dengan bahas soal kalian akan lebih paham lagi. Ingat, kita baru belajar torsi atau momen gaya dan momen inersia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika. Semangat.